Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di video perdana kali ini saya akan bercerita tentang Syekh Jangkung, atau yang bisa kita kenal itu Saridin. Dia berasal dari Pati. Dia hidup di abad ke-16, guys. Ya, kalau kayak tanggal bulan lahirnya tepatnya kemungkinan nggak ada yang tahu, guys. Ya kurang lebihnya dia hidup di abad ke-16, guys. Ya bisa dibilang Syekh Jangkung itu orang itu polos, guys. Jadi polosnya tuh kelewatan lah, guys. Kalau zaman sekarang masih dibilang polos. Dia pernah ada cerita tentang dia yang lucu ya sekaligus mengagumkan gitu, guys. Dan kepolosannya dia itu, guys. Dia mempunyai seorang anak dan istri. Anaknya itu bernama Momo. Kalau istrinya kurang jelas, guys. Saya baca di artikel itu siapa, nggak ada kayaknya, guys. Nama istrinya itu nggak ada, guys. Jadi dia mempunyai anak dan mempunyai istri. Nah, di suatu ketika itu tidak ada makanan dan minuman, guys. Tidak ada makan, tidak ada minum sama sekali, guys. Itu ya, kalau minum kemungkinan ada lah, tapi macam minum air bersih itu loh, guys. Zaman dahulu kan jadi bilang nyari air bersih susah, guys. Kalau di tempatnya air bersih banyak ya enak, jadi air terjun apa gimana gitu. Kalau udah sekalinya tempatnya keruh ya keruh terus, guys. Di zaman dahulu, guys, karena belum ada alat buat apa itu, buat membersihkan air, guys. Lalu dia, singkat cerita, guys, dia pergi minjem, ceritanya mau minjem duit ke rumahnya Mbak Yune, guys. Mbak Yune itu mbaknya, guys, kakaknya. Nah, kakak istri dari suami dari kakaknya ini, guys, suami dari mbaknya ini namanya Kang Branjung, atau bisa disebut IP-nya Saridin ini, guys. Dia itu sangat medit, guys, pelit gitu, guys, orangnya, guys. Saking pelitnya itu, waktu Saridin bertamu ke sana, guys. Waktu Saridin bertamu ke sana, niat mau minjem uang itu, si mbaknya Saridin itu kan nyungguin wedang teh itu, guys, wedang teh manis. Diminta, guys, sama si Kang Branjung itu dengan alasan si Saridin nggak pernah minum teh manis. Kalau minum marahi tuman, guys. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa itu tuman itu, guys, ya? Kulino, guys. Mari kulino, guys. Ya, saking itu sampai dikasih roti sama mbaknya, kasih roti kukus. Jadi diminta lagi sama si Kang Branjung, guys, sama IP-nya itu, guys. Diminta, ada nasi, dia masih lapar, terus dikasih makan sama si mbaknya itu. Diminta lagi, alasan dia masih lapar, dimakan sendiri. Nah, terus singkat cerita, Saridin ini minta warisan, guys. Minta warisan dari orang tuanya itu. Orang tuanya dulu itu pernah ninggal waris 2 pohon duren di belakang rumahnya mbaknya itu. Rumah 2 cekun, guys. Minum dulu, guys, bentar. Namanya mbaknya itu. Lalu ya dia nembung ke mbaknya kalau dia minta pohon durian itu 1, karena minta utangan nggak boleh, nggak dikasih. Sebenarnya mbaknya itu baik, guys, mengasih, tapi kan karena
suaminya itu medit guys, suaminya itu medit jadi nggak dikasih. Nah terus dia minta warisannya itu, minta 1 pohon durian, jadi satu-satu gitu kan, warisannya kan 2 pohon durian terus satu-satu tadi minta gitu. Nah karena kalau zaman dulu kan peraturannya yang mengatur warisan itu anak yang paling tua ya guys. Nah ini waktu itu kan punya mbak, ada mbaknya. Nah terus yang ngatur itu IP-nya itu yang megang Branjung itu guys, yang medit tadi. Dia nggak mau kalau dibagi satu-satu guys. Terus dia bikin peraturan gini, kalau jatuh durian itu jatuhnya malam itu punyanya si Saridin, tapi kalau jatuhnya siang itu punyanya si Kang Branjung, punya si mbaknya itu. Terus Saridin menyetujuinya, dia menyetujui. Tapi ya, kalau dinalar ya guys, namanya durian itu jatuhnya pasti malam ya guys. Kalau satu-satu guys, satu-1 banding 1 guys, nggak ada durian itu jatuhnya siang, rata-rata itu bisa siang itu ya peraturannya si Kang Branjung itu sendiri. Memang dia tuh kaya tapi medit guys memang. Nah singkat cerita ya guys, lalu udah berlarut dari beberapa hari itu Kang Branjung nunggu pohon duriannya itu siang-siang, nggak ada yang jatuh sama sekali guys. Tapi si Saridin itu setiap malam dia jatuh terus guys, mendapat durian terus. Nah, akhirnya si Kang Branjung itu merasa iri, lalu dia mengeluarkan cara liciknya guys. Dia berpura-pura menjadi macan di malam hari itu supaya bisa menakut-nakuti Saridin, biar bisa mendapatkan durian di malam hari itu. Ya karena Saridin orang polos ya guys, dia menjadi macan. Terus ada macan di semak-semak ya, sama Saridin dia ditombak guys, ditombak macan itu, padahal itu Kang Branjung. Ya akhirnya Kang Branjung meninggal. Nah, terus kan ada istrinya datang terus sama warga-warga yang lainnya. Nah, Saridin ya merasa tidak bersalah di situ karena dia merasa dia memburu macan, bukan si Kang Branjung. Terus Saridin ditanyain sama Bapak Lurah di situ, "Den, ini kamu yang bunuh kakangmu ini?" Saridin bilang, "Ya enggak, saya yang bunuh. Tadi saya yang bunuh macan. Dan ini macan ini kakangmu, Kang Branjung." Bukan, saya bunuh macan tadi, nggak bunuh Kang Branjung. Dia tetap ngeyel kalau dia itu bunuh macan guys. Sampai akhir cerita lurahnya itu pusing karena si Saridin itu ngeyel. Tapi ya, bisa dibilang Saridin itu juga bener, dia juga bunuh macan, nggak bunuh Kang Branjung. Kalau dia tahu Kang Branjung juga nggak bakal dia bunuh. Apa gila Saridin bunuh kakaknya sendiri, bunuh emaknya sendiri ya kan. Lalu singkat cerita, si Saridin dibawa ke Kadipaten. Zaman dulu kan belum ada kayak sidang gitu, kayak Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, belum ada. Bawa ke Kadipaten, Kadipaten itu dulu seperti atau bupati lah, kayak kerajaan gitu. Kadipaten, coba Kadipaten di sini. Lalu si Saridin disidang di sana. Saridin ditanyain lagi sama si bupati ini. Bupati ditanya, "Ini kamu yang bunuh kakangmu ini?" Bukan saya. Ini saya tadi bunuh macan, nggak bunuh kakang. Lalu apa gila saya bunuh kakang saya sendiri gitu. Nah terus si ini
macan ini kakang kamu, ini kakangmu, Kang Branjo, kenapa kamu bunuh? Nah, saya nggak tahu kalau itu Kang Branjo, ini tahu macan. Berarti kamu bunuh macan tadi? Iya. Nah, terus yang mati siapa? Kang Branjo. Berarti kamu bunuh siapa? Bunuh macan ya. Terus singkat cerita Raiden tuh ngeyel terus, dan akhirnya si siapa itu si Bupati itu kehabisan akal, ngadepin orang polos seperti Saridin tidak kehabisan akal. Terus Bupati itu bilang gini, ya udah kalau gitu, karena macan ini kan salah, ingin mengambil duranmu atau Saridin, makanya kamu bunuh. Karena macan ini salah, makanya macan ini akan saya hukum, saya kubur. Nah, karena kamu benar, kamu akan saya beri ganjaran, tinggal di rumah mewah, makan saya kasih, rumahnya besar lebih rumah kamu. Jadi bilang dulu Saridin itu kan rumahnya kecil guys, kecil, hidupannya ya bisa dibilang kekurangan kehidupannya lah. Lalu jika cerita Saridin pun dibawa ke rumah itu, ya disebut penjara. Ya Saridin ikut aja, dia juga dia sebenarnya juga tahu kalau di penjara sudah tahu dia, tapi ya namanya orang polos tuh gimana, dia tuh kalau memang salah dia ngaku salah, tapi karena kalau dia nggak salah ya dia nggak pernah ngaku salah. Ya terus pas siapa itu si Bupati itu bilang gini, kamu boleh keluar dari kamu boleh pulang Din kalau bisa. Nah, kata-kata itu yang dimasukkan dalam hati dan pikiran Saridin selama di penjara itu. Ya akhirnya di penjara kan, ya dia kangen sama anak istrinya, lalu dia keinget kata-katanya si Bupati tadi, dia keinget kalau dia boleh pulang tapi kalau bisa. Nah, saat itu dia ilmunya bisa dibilang orang polos, ilmu tinggi, dia dekat banget sama yang kuasa. Lalu dia semacam bersemedi gitu kan, lawang itu pintu terbuka sendiri, lalu dia pulang. Dan anehnya dia pulang itu penjaganya tidak ada yang tahu, kalau dia pulang. Ya, sehingga cerita sampai 4 hari dia begitu terus kan. Nah terus lurahnya tadi dia kurang ajar, dia malah ingin memperkosa si istri Saridin, dirayu-rayu istri Saridin, dikasih uang, dikasih apa-apalah sama si tapi ya sama istri Saridin terima, memang kekurangan kan. Terus ini diperkosa sama si siapa itu lurahnya tadi. Ada pas mau diperkosa, terus mau dipasukin ke kamar kan. Nah di dalam kamar di rumahnya Saridin itu ada Saridin di dalamnya, udah ada di dalamnya. Lalu lari terbirit-birit itu si siapa itu si lurahnya tadi, lari terbirit-birit, dia langsung lapor ke Bupati. Pak Bupati, Saridin ada di rumah, dia bilang gitu ke Pak Bupati, Saridin ada di rumah, yang benar kalau ngomong. Bupati bilang gitu. Nah, langsung dicek lah di penjara itu, di sel, ditahan, terus dicek di penjara itu. Pas dicek, Saridin udah ada di penjara. Oh ya, Saridin udah ada di penjara. Lalu si Lurah itu dimarah-marahin itu sama si Pak Bupati itu, dimarah-marahin. Gimana kamu? Katanya ada di rumah. Terus kamu mau saya pecat? Dulu bilang gitu si Pak Bupati. Tadi ada di rumah. Nah, terus si Pak Bupati itu langsung nanya ke Saridin, Din, kamu jawab sejujur-jujurnya, apakah benar kamu keluar dari penjara ini? Karena Saridin mah orang polos ya dia
Ya dia bilang apa adanya. Ya iya Pak, saya pulang. Nah, katanya kan bapak sendiri yang bilang, oh kamu boleh pulang Den kalau bisa. Bapak bilang gitu kan kok dulu itu. Nah, iya tapi terus si bupati pun masa keheranan, kok bisa kamu pulang ada jerujinya gede-gede kayak gini, jeruji besi kayak gini, kamu pulang lewat mana? Lewat pintu ini, lewat pintu ini. Saya bilang gitu. Nah, penjaga tidak ada yang tahu. Ya saya juga nggak tahu, penjaga tidak ada yang tahu. Saya lewat di depannya, penjaga diem aja bilang gitu si Saridin. Oh, ya emang ya, terus itu pusing kan, hukumnya di penjara juga bisa pulang. Akhirnya si bupati memutuskan untuk hukum gantung si Saridin itu. Nah, Saridin itu dihukum gantung. Nah, singkat cerita, pas akan dihukum gantung, kalau dulu kan dihukum gantungnya itu masih pakai katrol, jadi nariknya pasti makan, jadi digantung lehernya gini, ya kan, terus dipakai katrol atasnya, ditarik sama orang yang narik itu prajuritnya si bupati itu, ditarik sama prajuritnya itu. Ditarik loh, malah ini ya sama Saridin sama orang sakti, saya tahu-tahu ini itu lepas, yang di leher itu lepas harus ditarik, malah yang prajuritnya itu pada nyangsang di pohon semua, karena itu malah keikat kakinya semua, keikat pada nyangsang di pohon. Lalu Saridin lari. Nah di sini dimulailah Saridin berbuat alas pati. Ya. Dia itu dapat transpati setiap dia berhenti di tempat pemberhentiannya dia itu, dia namakan sebuah desa yang dari salah satunya adalah Semamper, salah satu ding, salah dua apa salah tiga salah empat lah. Semamper, Ngulok Pedut, desa Semamper, desa Ngulok Pedut, desa Badat, desa Brobosan, desa Kosean, dan desa Guyangan. Nah paling seru itu pas dia berhenti di suatu yang itu, dia menamai desa Guyangan ini. Dia dikejar prajurit kan, dia berhenti di situ, dia tidak tahu jalan kemana lagi kan. Terus ada sapi-sapi, dulu kan sapi biasa dimandiin di sungai gitu kan, ada banyak, dia menerobos di dalam situ. Nah terus yang kayak pengembalaan sapinya itu, pengelola kebunnya itu ditanya sama prajurit, ditanyain, tadi tahu enggak ada orang rajin nih? Ya tahu, tapi tadi nggak tahu kemana, tadi ke arah timur kayaknya. Terus ke arah timur, terus prajurit itu ikut ke arah timur, padahal si Saridin di situ antar sapi. Terus di situ dia dengan Guyangan. Nah setelah itu dia jalan lagi, terus dia udah putus asa kan, udah layah-layah, udah keluar dari desa, udah keluar dari Pati, dia udah keluar dari Pati ya kan, udah keluar dari Kabupaten Pati. Dia bingung, dia mau balik ke Pati jadi buronan. Dia merasa ingin mengakhiri hidupnya, lalu bertemu, dan disitulah dia bertemu dengan namanya Sunan Kalijaga yang akan menjadi guru sejatinya si Sejangkung atau si Saridin ini. Dia bertemu dengan Sunan Kalijaga, dia bilang, dia lalu si Saridin ini pertama bertemu Sunan Kalijaga itu dia kaget, orang alim wibawanya, udah namanya Sunan ya, wibawanya udah beda sekali. Terus dia bilang begini, Kanjeng Sunan Kalijaga, kulo sampun pengen sedo, beban urip kulo kathah sanget.
nggak ada sangat opo den sing gawe beban uripmu. Kula boten saged balik tempati, kula mbak tempati dadi buronan. Ke anak bojo kula teng mriku sedaya. Ke kula kudu pripun? Kula pengen sedo mawon. Terus singkat cerita itu diberi wejangan sama si kurang jaga, akhirnya dia pun nggak jadi untuk akhiri hidupnya lah, jadi nggak terjadi hidupnya, diberi wejangan. Terus sama Sunan Kalijaga itu dia disuruh berjalan ke selatan sampai Parangtritis. Di sanalah dia bisa dapat kemuliaan hidup. Nah, itu sampai Parangtritis. Ya, karena durasinya udah panjang banget, kita lanjutkan di part 2. Oke. Ya, kalau kurang jelas atau apa ya saya mohon maaf, namanya juga lagi video perdana ya, video pertama kali saya di YouTube. Ya, saya kalau ada masukan atau ada yang kurang lah ya silahkan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat membuat videonya. Oke guys, sampai sini aja ya. Ya mungkin hanya itu di part 1, nanti saya akan lanjutkan ceritanya di part 2. Oke. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.